Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajrin Auliamlan dengan NIK 1144060. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan dengan judul Stack, Quiz, dan juga Quiz untuk pembelajaran struktur data. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian halaman 8 sendiri yang merupakan reversing data using a stack. Nah, di sini itu merupakan salah satu aplikasi menarik dari Stack yaitu membagikan urutan data. Nah, karena Stack menggunakan prinsip LEFO yaitu last in then first out, kita bisa memanfaatkan ini untuk membalik urutan apapun. Nah, contohnya, bayangkan jika kita punya sebuah file teks dengan isi beberapa baris. Nah, kita ingin mengecek, mencetak isi file itu dalam urutan terbalik. Nah, caranya simple banget. Kita baca file baris per baris, lalu setiap baris kita push ke dalam stack. Nah, setelah semua baris masuk, kita tinggal pop satu persatu dan otomatis urutannya jadi terbalik. Nah, di kode yang kita lihat ini, itu terdapat fungsi reverse underscore file. Nah, pertama dia buka file, terus baca tiap baris dan paste ke stack. Nah, kemudian file dibuka lagi dengan metode write dan isi stack di pop satu persatu lalu ditulis kembali ke file. Nah, hasilnya baris yang tadinya paling bawah jadi paling atas, simple tapi powerful lah. Sekarang saya akan coba membikinnya. Selanjutnya, write given values numbers. Selanjutnya kita kan menulis di bagian bawah sini ke 5. Hmm, S sama dengan array stack original sama dengan open file name. Original stack push file.
I'm going home. Wait, wait. Ini di sini sudah terdapat, sudah selesai codingnya, tapi sepertinya yang ada terdapat di gambar ini itu salah. Jadi di sini terdapat perbaikan juga sedikit. Karena pada saat saya merun tadi itu hasilnya adalah error. Ya di sini sudah diperbaiki. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini pun terbalik. Seperti I am going yang pertama itu ialah I'm going home, today is a holiday. Nah, selanjutnya itu dibalik dan yang keluar output yang sama itu today is a holiday dan I am going home. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian matching parenthesis. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa aplikasi stack yang lebih sering muncul di dunia nyata yaitu pengecekan kurung atau matching parenthesis. Nah, masalahnya tuh seperti ini. Misalnya, kita punya ekspresi matematika atau kode program, kita ingin tahu apakah semua kurung buka dan kurung tutupnya sudah berpasangan dengan benar. Algoritmanya itu memakai stack dengan caranya itu ya seperti ini. eh itu setiap kali ketemu kurung buka, entah itu eh dalam kurung, kurung siku atau kurung yang lainnya, itu kita push ke stack. Nah, setiap kali ketemu kurung tutup, kita pop dari stack. Lalu kita cek apakah pasangannya cocok. Kalau misalnya tidak cocok, berarti ekspresinya itu salah. Nah, kalau di akhir stack kosong, berarti semua kurung sudah berpasangan dengan benar. Nah, di kode ini itu kita punya variable lefty right yang dimana itu berisi karakter penutup. Nah, keduanya harus berindikasi supaya sama sama supaya pasangannya itu sesuai. Nah, untuk kompletasikannya algoritma ini berjalan di ON karena setiap karakter dalam ekspresi paling banyak di post dan di pop satu kali. Jadi saya akan coba membuatnya baru. Kemudian NS itu sama dengan very step for J in expect if J in left
Facebook, terus C, L, if, J, in, I, E, S, dot, is, M, E, concern, well, if, right, E, in, X, J, return, June, is, nanti. What? Experience, satu, sembilan, lima, X, X, Y, Z, B, Baik, di sini sudah selesai untuk codingannya di bagian sini. Di sini kita akan langsung jalankannya dulu. Nah, oh di sini jawabannya true and true. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian matching text in markups language. Itu di sini masih soal matching, tapi sekarang kita terapkan ke HTML. Nah, konsepnya sama persis, tapi yang kita cek bukan kurung, melainkan tag HTML seperti body dan hewan, H1, H1, dan sebagainya. Nah, untuk fungsi is underscore matched underscore HTML sendiri, ini bekerja dengan cara mencari karakter eh, garisku dan tutup siku gitu untuk menemukan setiap tag. Nah, kalau tag itu diawali dengan slash, itu berarti itu tag pembuka. Kalau kita post ke tag, nah kalau tag diawali dengan slash, itu dari berarti tag penutup. Maka kita pop dari stack and check apakah namanya cocok dengan
tag pembukaan. Nah, kalau ada ketidakcocokan langsung return false. Nah, kalau sampai ke start itu kosong, berarti semua tag sudah berpapasan dengan benar dan return true. Nah, ini contohnya nyata sebagaimana seluruh data tag dipakai di dunia pemrograman website. Seperti ini. Nah, baik kita akan lanjut ke bagian halaman kue, yang itu halaman 11, di mana itu kalau stack tadi prinsipnya LIFO, nah key sendiri ini merupakan kebalikannya. Dia pakai prinsip FIFO, yaitu FIFO, yaitu first in and first out. Nah, siapa yang masuk pertama, dia yang keluar juga pertama. Nah, persis seperti antrian di dunia nyata. Nah, contoh paling gampangnya itu antrian di wahana permainan di mana itu siapa yang datang duluan, eh dia yang masuk duluan. Nah, contoh lainnya itu adalah sistem antrian panggilan di call center. Nah, telepon yang masuk pertama yang dilayani lebih dulu. Nah, di key sendiri ini kita bisa insert kapan saja. Tapi yang bisa diakses atau dihapus hanya elemen yang paling lama di antrian gitu. Yang paling lama di antrian. Ya, telepon yang masuk pertama yang dilayani lebih dulu di kayaknya elemen yang paling lama yang ada di antrian yaitu yang paling depan. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke halaman di bagian judulnya The Key Abstract Data Type. Di sini eh, terdapat pada halaman 12 dan juga yang 13, mana yang penjelasannya itu secara formal sendiri, key, key sendiri itu merupakan ada T yang menyimpan objek dalam urutan, di mana penghapusan dan akses hanya bisa dari depan saja dan penambahan hanya dari belakang. Nah, ada dua operasi utama. Yang pertama itu ada enqueue, yaitu I, untuk menambahkan elemen ke belakang antrian. Nah, yang kedua, terdapat decay, itu untuk menghapus dan mengembalikan elemen paling depan. Selain itu, eh, ada beberapa accessor tambahannya itu seperti first dalam kurung dan kurung untuk melihat elemen ke depan tanpa menghapusnya. Nah, is underscore empty buka yang tutup kurung itu untuk cek apakah antrian kosong. Dan len buka dan tutup kurung itu untuk tahu jumlah elemen. Nah, eh, di tabel ini sendiri itu merupakan contoh. Kita bisa lihat alurnya, misalnya kita equi 5. Nah, lalu 3 isi kue jadi 5,3. Nah, saat di kue yang keluar adalah 5 karena dia yang masuk pertama. Nah, ini bedanya dengan stack yang tadi keluarkan 3 2. Nah, kita akan masuk ke array based query implementation. Yang pertama, itu yang cara pertamanya itu yang paling sederhana adalah pakai append. Di sini ini untuk menambah elemen di belakang list dan pop 0 itu untuk menghapus elemen paling depan saat di queue. Nah, tapi sayangnya cara ini tidak efisien karena kenapa? Karena pop 0 sendiri itu harus menggeser semua elemen yang tersisa posisi sebelumnya. Jadi kalau ada n elemen itu operasinya membutuhkan waktu eh minus n ini terlalu lama untuk aplikasi yang besar gitu. Nah, selanjutnya di sini terdapat implementation 2, eh, di mana karena cara yang pertama itu terlalu lambat, kita pakai pendekatan yang lebih baik. Nah, alih-alih menghapus elemen depan secara fisik, kita ganti nilainya dengan non, dan kita simpan sebuah variabel f yang menunjukkan indeks elemen terdepan saat ini. Nah, dengan cara ini, operasi decay menjadi O1, karena kita hanya perlu mengubah nilai variabel f. Tapi ada masalah baru di mana masalah memori, setiap kali enqueue atau array terus bertambah ke kanan, itu slot yang sudah di declare itu tidak dipakai lagi, tapi tetap memakan memori. Nah, jadi kalau ada yang operasi equal, secara total kita butuh OM, ruang
ruang meskipun si isi key sendiri ini sebenarnya hanya n elemen. Nah, di sini bisa dibayangkan itu sebuah restoran yang punya whitelist. Nah, dalam sehari bisa ada ratusan orang masuk dan keluar. Kayak pada satu waktu paling ada 30 orang. Nah, kalau kita pakai cara ini, arraynya akan terus membesar sepanjang hari meski isinya sedikit. Nah, ini jelas pemborosan. Baik, di sini kita masuk ke judul baru yang merupakan using an array circular. Nah, solusi dari masalah tadi adalah menggunakan array secara sirkular atau melingkar. Nah, idenya begini, kita biarkan posisi depan di kue bergeser ke kanan setiap kali di kue. Nah, tapi ketika sudah sampai ujung array, itu kita tidak memperluas array, melainkan kita warp around alias balik lagi ke indeks 0 yang tadi. Nah, caranya dengan rumus modul, yaitu F sama dengan E dalam kurung F plus 1 tutup kurung dibagi N. Nah, di mana N adalah kapasitas array. Begitu juga saat menambah elemen baru. Posisinya itu dihitung dengan eval sama dengan F plus size dibagi N. Nah, dengan cara ini kita bisa menggunakan ulang slot yang sudah kosong di bagian depan sehingga penggunaan memori tetap O1 di mana itu relatif terhadap isi key yang sebenarnya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian Python ke implementation. Python ke implementation, di mana di sini itu kelas punya tiga variabel internal. Pertama, yang pertama ada underscore data, yaitu list dengan kapasitas tetap. Yang kedua ada underscore size, yaitu jumlah elemen aktual yang tersimpan. Dan yang ketiga ada underscore form, yaitu indeks elemen terdepan. Nah, default kapasitasnya sendiri adalah 5, itu satu include seperti itu. Kita akan coba coba membuatnya. Kita akan coba di sini pertama dua guys, info sini sini sambungan lima. Why this is the one array Q with lima lima and sini ada dia ini ada se dan se the transfer data. Hmm.
Size if is and sense of data self-reliance.
Silvano seis.
Jadi di sini saya sudah jelaskan, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskannya ulang. Saya sudah mengetiknya, di sini saya sudah menyalinnya semua, di sini terus saya akan menjelaskan ulang, di mana eh, untuk ini sendiri itu kita lihat, kita sekarang berada di bagian AP, itu nih, Implementation. Di sini itu kelas ini punya tiga variabel internal utama. Yang pertama itu ada underscore data, yaitu list dengan klasifikasi tetap. Yang kedua ada underscore size, yaitu jumlah elemen aktual yang tersimpan. Dan yang ketiga ada underscore count, yaitu indeks elemen terdepan. Nah, develop kapasitas sendiri adalah 5. Nah, saat NQ kita hitung posisi tersedia dengan Ivel sama dengan self dot underscore front plus dot underscore size. Dibagi dengan len self underscore data. Lalu simpan elemen di sana. Nah, saat di query sendiri itu kita ambil elemen di underscore front. Nah, saat ke non untuk membantu garbage collection, lalu geser underscore front dengan rumus modul tadi. Nah, soal resize, kalau Kia sudah penuh, ukuran array digandakan. Nah, sebaliknya, kalau isi kuek kurang dari seperempat, kapasitas array dikecilkan. Setengahnya ini menjaga penggunaan memori spesifikasinya di sekitar nol. Di sini saya akan menjalankannya dan output yang keluar juga mirip seperti ini. Yang pertama AKIS itu 5792610 and non and non. Nah, untuk WLAN-nya sendiri itu merupakan 8 dan remove first itemnya itu yang pertama adalah 5 dan remove first item yang selanjutnya adalah 7. Nah, selanjutnya di sini output yang keluar lagi adalah non, non, dan selanjutnya dengan 926410 dan selanjutnya juga adalah non dan non. Nah, jadi coalescence sendiri itu tersisa 6. Nah, baik di sini kita akan masuk ke analysis the array-based QA implementation, di mana kalau kita lihat di tabel performanya itu sendiri ini semua operasi berjalan dalam O1. Nah, di mana NQA dan DQA adalah O1, amortize yang artinya rata-rata O1, meskipun sesekali ada resize yang butuh lebih lama. Sedangkan first dalam kurung tutup kurung dan juga is underscore empty bukan tutup kurung dan lain bukan tutup kurung, semuanya adalah O1 murni. Nah, di sini itu kita akan masuk ke bagian double-ended queues, di mana ini kita punya struktur data yang lebih fleksibel lagi, yaitu di queue atau double-ended queue, dibaca deck. Nah, kalau stack hanya bisa operasi di satu ujung dan queue hanya bisa tambah dari belakang dan hapus dari depan. Nah, di queue itu bisa di keduanya bisa keduanya kita bisa tambah dengan hapus elemen dari depan maupun dari belakang. Contohnya di restoran tadi, kalau misalnya ada pelanggan yang sudah sampai giliran tapi meja belum siap, mereka bisa dikembalikan ke posisinya paling depan antrian. Nah, atau kalau ada pelanggan yang sudah bosan dan pergi, mereka dihapus dari posisi paling belakang. Dan kedua skenario ini butuh di kue. Nah, operasi yang tersedia sendiri itu ada 4. Eh, ada 4 mutator utama. Yang pertama ada add first, I itu untuk tambah di depan, dan add last, I itu untuk tambah di belakang. Dan ada delete first itu untuk hapus dari depan, dan delete last itu untuk hapus dari belakang. Nah, ditambah aksesor seperti first, last, is underscore empty, dan juga let. Baik, di sini terdapat implementasi dari DQueue menggunakan circular array eh, pakai tiga variabel, yaitu underscore data dan juga underscore size dan juga underscore front. Yang membedakan kita perlu bisa akses ujung belakang juga. Nah, indeks belakangnya ini dihitung dengan back sama dengan self dot underscore front plus self dot underscore size minus one dibagi dengan length
self dot underscore data. Nah, untuk add first-nya sendiri itu kita harus geser underscore front ke kiri, yaitu dengan self dot underscore front sama dengan self dot underscore front min one dibagi len self dot underscore data. Nah, ini kebalikan dari arah NQ di Q biasa. Nah, selanjutnya di sini terdapat di quiz in with Python collection module, eh, di mana ini merupakan kabar baiknya di karena Python sudah menyediakan di quiz secara built-in level. Built-in lewat model collection. Nah, di mana di sini itu kita tinggal import dan pakai. Nah, untuk nama-nama metodenya sedikit berbeda dari edit yang kita rancang sendiri. Misalnya add underscore first di edit kita setara dengan append left. Nah, di collection dot delete sama dengan di collection dan delete underscore last itu setara dengan pop dan seterusnya. Nah, ada juga metode tambahan seperti rotate, yaitu K, untuk menggeser isi di secara seluruh dan remove I untuk menghapus elemen tertentu dan point I untuk menghitung kemunculan elemen. Soal perform sendiri, collection decree menjamin O1 untuk operasi di kedua ujung. Tapi kalau kita akses elemen di tengah menggunakan indeks, itu bisa ON di kasus terburuk. Baik, jadi di sini kita itu sudah selesai membahas tiga struktur data penting di lecture ini. Yang pertama, itu terdapat stack dengan prinsip LIFO. Nah, terakhir masuk, pertama keluar. Dan Q dengan prinsip FIFO, itu pertama masuk dan pertama keluar. Dan di Q yang lebih fleksibel karena bisa operasi di kedua ujung. Untuk ketiganya ini bisa diimplementasikan menggunakan Python list dan dengan teknik circular array kita bisa membuat implementasi yang efisien dan yang baik dari segi waktu maupun memori. Nah, semua operasi utamanya berjalan di O1 amortize. Nah, baik, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.